Halo semuanya, balik lagi bareng gue Vian Rafe. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke season 28 dari kelanjutan alur cerita Battle Throne Devon ini, atau Benua Kaisar. Tanpa banyak basa-basi, yuk kita langsung cek this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiayan yang telah sampai di lantai ke-6 Menara Iblis Tianhe, saat ini dia menemukan sebuah pohon aneh yang berisikan buah mulugo. Dia bertemu dengan seseorang sosok bernama Yu Xiao. Yu Xiao pun mengajak tim Xiayan ini, atau lebih tepatnya Taiking, untuk bekerja sama agar bisa mendapatkan buah mulugo itu. Karena buah mulugo itu dijaga oleh seseorang sosok. Namun sepertinya sosok itu seperti boneka dan tidak memiliki jiwa. Taiking yang menatap ke arah Xiayan karena sebelumnya Yu Xiao ini ingin bekerja sama dengan Taiking. Dia menatap ke arah Yu Xiao dengan acuh tak acuh. Lalu Xiayan pun berkata dengan sangat lembut kepada Taiking, "Baiklah, lakukanlah dengan cepat." Setelah itu, aura yang kuat pun meledak dari tubuh Taiking. Yu Xiao tiba-tiba menyempitkan matanya. Dia tahu bahwa Taiking ini memang sangatlah kuat. Saat momentum kekuatan Taiking ini meledak, Yu Xiao pun merasa beruntung karena dia tidak memprovokasi Xiayan atau juga Taiking sebelumnya. Xiayan lalu melihat sekelilingnya dengan kekuatan jiwanya. Kekuatan jiwanya telah tersebar. Dan dia bisa merasakan ada aura pada sosok di bawah pohon merah itu. Sosok di sana seperti boneka mayat. Tidak ada tanda-tanda vitalitas dari tubuhnya. Dan sepertinya ada yang tidak beres di sekitaran sini. Saat ini, Xiayan melihat ke arah Taiking yang tiba-tiba akan mengambil tindakan. Tunggu dulu, sebenarnya di sini ada sebuah formasi, ucap dari Dongyan di dalam jubah Xiayan. Saat mendengar itu, Xiayan pun buru-buru menghentikan Taiking. "Taiking, tunggu sebentar," ucap dari Xiayan. Tapi sepertinya semuanya sudah agak terlambat karena sosok Taiking sudah melesat mendekati pohon merah itu. Dan cahaya merah langsung menyelimuti Taiking saat ini. Taiking pun langsung terkunci oleh akar-akar pohon merah itu. Kemudian ada bayangan hitam yang tiba-tiba keluar dari pohon merah itu. Dan ada seberkas cahaya hitam yang menyala di tangannya. Lalu cahaya hitam itu langsung menusuk ke arah jantung Taiking. Saat cahaya hitam itu menerpa ke arah Taiking, 3 cahaya pedang melesat ke arah cahaya hitam itu. Dan sepertinya itu adalah serangan dari Yu Xiao yang ingin membantu Taiking. 1 cahaya energi pedang muncul di depan Taiking, menghalau semua serangan dari akar-akar itu. Dan kedua cahaya lainnya membantu Taiking untuk melepaskan kuncian dari akar-akar itu. Namun formasi ini sangatlah kuat. Meskipun tidak memiliki kekuatan menyerang, ia mampu mengendalikan petarung immortality langkah kelima sekalipun. Serangan bayangan hitam itu akhirnya gagal. Bagaimanapun, Taiking adalah petarung immortal langkah kelima. Kekuatan immortality yang sangat kuat pun meledak dan menghancurkan akar pohon yang menjebaknya. Namun ada akar pohon lain yang mencuat lagi dari bawah tanah. Tetapi akar ini tidak hanya menyerang Taiking, karena akar ini juga melesat ke arah Yu Xiao yang berdiri di atas cahaya energi pedangnya. Namun karena keduanya sangatlah kuat dan mereka menggunakan kemampuannya untuk menghancurkan akar pohon yang menyerang itu. Pada saat bersamaan mereka berdua lalu meremehkan bayangan hitam di depan mereka. Pada saat ini tidak ada monster di sekitaran mereka. Lingkungan sekitaran sini memang sedikit sunyi dan juga menakutkan. Di saat berikutnya, mereka mendengar suara gemerisik. Dan ketika Xiayan melihat sekelilingnya lagi, dia menemukan ada lebih dari selusin sosok yang hampir mirip dengan bayangan hitam itu. "Tunggu dulu, sepertinya kita telah masuk ke sarang iblis," ucap dari Xiao. Dia tidak menyangka situasinya akan menjadi lebih runyam seperti ini. Satu bayangan mungkin akan mudah untuk ditangani, tetapi jika mereka ada banyak, tentu saja itu akan sangat sulit untuk ditangani. Wah, jika seperti ini sepertinya aku tidak menginginkan buah itu lagi. Jadi selamat tinggal semuanya, ucap dari Xiao.
Setelah mengatakan itu, Yu Xiao pun langsung menggerakkan cahaya energi pedang di bawah kakinya dan bersiap untuk pergi dari sana. Karena dia pun menyadari mungkin akan sangat sulit untuk mendapatkan buah Muluko itu. Baginya bertarung demi beberapa buah itu mungkin tampaknya tidak sepadan dengan harga yang harus dia bayar. Karena banyak sekali monster yang seperti itu. Lagi pula, buah yang berisi sumber gas ini sudah tidak lagi penting bagi petarung tingkat seperti Yu Xiao ini, yang berada mungkin di tahap 4 atau tahap 3 immortality. Satu-satunya hal yang dimanfaatkan hanya energi iblis yang terkandung di dalam buah tersebut saja baginya. Tentu saja mereka sudah mengetahui bahwa jika ingin mendapatkan warisan Raja Iblis Tianhe, maka warisan yang mereka peroleh juga erat kaitannya dengan energi iblis, atau mereka harus memiliki energi iblis yang sangat banyak di tubuhnya. Namun situasi ini sepertinya agak buruk bagi Yu Xiao. Cahaya energi pedang yang melayang keluar dari bawah kakinya Yu Xiao pun langsung melesat. Hanya ada suara hembusan angin saja yang terdengar, dan pedang Bang Huang Quanzong milik Xiaoyan pun melesat ke area yang sama. Semua ini terjadi karenamu, tetapi kamulah yang menyebabkan bencana ini. Jika kamu berani pergi dari sini, aku akan membunuhmu terlebih dahulu, ucap dari Xiaoyan yang menghalau kepergian Yu Xiao ini. Yu Xiao dengan cepat lalu mengangkat pedang panjang di tangannya, menghalangi pedang yang ditebaskan oleh Xiaoyan, dan terjadilah ledakan. Buar. Namun kekuatan dahsyat langsung membuat Yu Xiao ini merasa sakit. Alias tangannya pun bergetar hebat karena saking kuatnya pukulan dari Xiaoyan ini. Saudaraku, kenapa kamu mengatakan itu? Jelas-jelas aku tidak menyebabkan ini semua, ucap dari Xiao. Sungguh tidak peduli apakah kamu yang menyebabkan ini atau tidak. Kita harus menghadapinya bersama-sama, atau aku akan membunuhmu, ucap dari Xiaoyan. Saat ini niat membunuh Xiaoyan pun lalu melonjak, dan Yu Xiao tampaknya sedikit terganggu oleh itu. Nada bicaramu sepertinya arogan sekali. Aku ingin melihat seberapa kuat dirimu, ucap dari Xiao. Saat dia melambaikan lengannya, sebuah cahaya energi pedang terbentuk di lengannya. Tanpa berkata-kata lagi, Xiaoyan langsung mengangkat lengannya dan ada nyala api yang keluar dari tubuhnya. Kemudian dia menghantam ke arah Yu Xiao. Tatapan mata Yu Xiao pun terfokus kepadanya. Saat menyaksikan serangan Xiaoyan ini, yang sepertinya tidak memiliki aura kekuatan immortality, namun ini sudah membuatnya cukup ketakutan. Jadi dia tidak berani gegabah untuk menghadapi serangan Xiaoyan ini. Cahaya energi pedang miliknya sudah melayang di depannya, lalu ada segel tangan berubah dengan sangat cepat. Cahaya energi pedang itu pun langsung meledak. Teknik mematahkan pedang cahaya biru, ucap dari Yu Xiao. Begitu Yu Xiao selesai berbicara, dia memegang cahaya energi pedang di tangannya dan menebaskannya ke arah Xiaoyan. Meskipun teknik ini tidak terlihat mewah, namun kekuatan immortality yang terkandung di dalamnya sangatlah kuat. Dan ini seharusnya bisa dengan mudah melenyapkan hanya seseorang fighting saja seperti Xiaoyan ini. Tentu saja pada saat ini, dari Xiaoyan sudah ada tanda yang berkedip samar-samar. Dan selain tanda dari dewa jahat ini, ada juga tanda 3 bintang yang bersinar, yaitu milik klon dewa asli. Xiaoyan saat ini telah menguasai teknik ini dengan sangat mahir, dan dia dapat menggunakan teknik pembentukan kehidupan, namun musuh tidak akan menyadarinya. Keduanya langsung bertabrakan dengan sangat ganas. Buar, ledakan pun bergema dengan sangat keras. Pedang tajam yang tidak terhitung jumlahnya menyapu ke arah Xiaoyan dengan gila-gilaan. Dan pada saat bertabrakan, semua pakaian di tubuh Xiaoyan ini seperti tercabik-cabik oleh sobekan pedang. Gentang, genting, tak tintung. Namun sabetan-sabetan pedang ini mendarat di tubuh Xiaoyan dan mengeluarkan suara seperti tabrakan logam. Seolah-olah tubuh Xiaoyan ini sebanding dengan logam yang sangat kuat. Dan serangan pedang ini tidak bisa meninggalkan satu bekas luka pun di tubuh Xiaoyan. Xiaoyan juga sangat terkejut. Namun, bahkan meskipun jika Xiaoyan ini adalah petarung immortality tahap kelima, tidak mungkin dia bisa menahan teknik pemecah pedang cahaya biru milik Yu Xiao dengan begitu sempurna. Kemudian petir Sutian Lei di tubuh Xiaoyan pun menyala. Dan setelah itu, serangan Yu Xiao akhirnya dapat dihancurkan hanya dengan satu pukulan saja. Melihat itu, Yu Xiao pun langsung terkaget. Mustahil, mana mungkin.
Mana mungkin dia bisa melakukan itu? Padahal tidak ada jejak aura kekuatan immortality di tubuhnya. Namun kenapa dia memiliki tubuh yang begitu kuat? Mungkinkah dia memiliki tubuh immortal yang legendaris? Ucap dari Yu Xiao. Meskipun tubuh immortal ini sangatlah langka, tubuh ini memang terkenal karena kekuatan fisiknya. Pada saat ini, tepat ketika Xiaoyan sekali lagi bersiap untuk menyerang Yu Xiao, selusin bayangan hitam dari segala arah mulai bergegas dengan kecepatan tinggi menyerang ke arah mereka. Bayangan-bayangan hitam itu langsung mengelilingi mereka berdua dari segala arah. Bus 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 bus. Terdengar suara angin yang bertiup dari kejauhan. Dan ada ratusan panah bulu bayangan yang langsung menyelimuti mereka berdua. Masing-masing dari panah bulu berisi energi iblis yang sangat kuat. Yu Xiao pun tidak berani gegabah untuk menangani ini. Bayangan-bayangan pedang yang tidak terhitung jumlahnya melindungi seluruh tubuhnya saat ini. Adapun Xiaoyan, ekspresinya terlihat sangatlah bosan dengan semua ini. Dia tidak ingin menghindar anak panah itu yang melesat ke arahnya. Hal ini juga tentu saja membuat Yu Xiao terlihat terkejut. Denting 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 tak tidung tak tidung. Yu Xiao melihat momen ini ketika anak panah yang terbungkus dengan kekuatan energi iblis merah jatuh ke tubuh Xiaoyan. Namun sama saja suara logam ini terdengar seolah-olah anak panah itu tidak bisa menembus tubuh Xiaoyan. Dan ada percikan api yang berterbangan di tubuh Xiaoyan saat ini. Ketika anak panah itu jatuh ke tubuh Xiaoyan, sama sekali tidak menyebabkan kerusakan apapun terhadap tubuh Xiaoyan ini. Dan sayap Valkyrie hitam di belakang Xiaoyan pun langsung mengembun. Dan Xiaoyan pun langsung melesat hanya dengan satu kibasan saja. Bayangan hitam itu pun langsung lemas dan menghantam tanah dengan sangat keras. Xiaoyan hanya memukulnya dengan pukulan biasa saja. Saat melihat pemandangan ini, Yu Xiao pun sudah berniat tidak pergi untuk saat ini. Dia sepertinya menyadari bahwa dia jelas bukanlah lawan dari Xiaoyan ini. Dan menilai dari perilaku Xiaoyan barusan, dia juga terlihat seperti orang yang kejam. Jika Yu Xiao benar-benar ingin pergi dari sini, maka Xiaoyan mungkin benar-benar akan membunuhnya terlebih dahulu tanpa ragu-ragu. Lagi pula, bayangan-bayangan hitam ini sama sekali bukan ancaman bagi Xiaoyan. Bahkan jika dibandingkan dengan bayangan-bayangan hitam itu, formasi di sini benar-benar jauh lebih mencekam. Namun, bagi Xiaoyan ini, selama masih ada Dongyan, Xiaoyan tidak perlu takut atau menganggap serius sebuah formasi yang menghalanginya. Tatapan mata Xiaoyan pun saat ini lebih tertuju kepada Yu Xiao dan juga Tai King. Xiaoyan melihat bahwa kemungkinan besar mereka berdua telah mengenal satu sama lainnya. Xiaoyan menganggap bahwa Yu Xiao kemungkinan besar adalah seseorang dari Istana Dewa Berburu. Dan tujuannya datang ke sini mungkin untuk menjaga Tai King. Jadi Xiaoyan tidak akan melepaskan Yu Xiao begitu saja. Karena hingga saat ini Xiaoyan tidak tahu apa rencana Zhuo yang sebenarnya. Dadeduk. Buar, Xiaoyan pun langsung memukul bayangan-bayangan yang menghampirinya. Namun saat bayangan-bayangan hitam itu terjatuh dengan keras ke tanah, tiba-tiba tubuh mereka mulai membengkak dengan sangat cepat. Dan masing-masing dari mereka langsung berubah menjadi raksasa dengan ketinggian beberapa puluh kaki. Ternyata menghadapi sebuah bayangan hitam tidak semudah yang dibayangkan oleh Xiaoyan. Saat melihat ini, Xiaoyan bisa dengan jelas merasakan energi yang kuat yang dipancarkan oleh bayangan-bayangan hitam itu. Dan jelas mereka beberapa kali lebih kuat daripada sebelumnya. Salah satu bayangan ini langsung menyerang ke arah Xiaoyan dengan telapak tangannya. Namun sebuah nyala api langsung melonjak di telapak tangan Xiaoyan. Bayangan hitam itu langsung terguncang keras oleh api di tangan Xiaoyan. Namun dia langsung bergerak menuju ke arah Xiaoyan lagi. Jika kalian berdua masih berencana hanya untuk menonton itu saja, kalian berdua akan kubunuh, ucap dari Xiaoyan saat melihat Tai King dan juga Yu Xiao menonton pertarungan Xiaoyan saja. Ada begitu banyak bayangan hitam di tempat ini. Dan ini pasti akan membutuhkan banyak usaha untuk bisa membunuh mereka semua. Pada saat ini, Yu King dan juga Tai King sepertinya tidak berencana untuk bergerak. Namun setelah mendengar teriakan dari Xiaoyan, Tai King pun langsung bergerak dan bergabung di dalam pertarungan Xiaoyan. Anda tidak memberiku perintah sebelumnya, jadi aku pikir Anda ingin membunuh mereka sendirian, ucap dari Tai King saat tiba di samping Xiaoyan. Tidak, memang aku tidak menginginkan kamu untuk ikut menyerang bayangan hitam ini.
karena aku ingin kamu membunuh orang itu dan jangan biarkan orang itu hidup, ucap dari Saiyan kepada Taiking. Mendengar itu, ekspresi wajah Taiking pun langsung berubah. Dan tentu saja, melihat ekspresi wajah Taiking yang berubah, Saiyan pun sepertinya menyadari sesuatu. Setelah berbicara, Saiyan tidak terus memperhatikan mereka berdua, karena Saiyan harus bergegas ke arah lain untuk segera mengalahkan para bayangan hitam ini. Jika Saiyan tidak cepat menyelesaikan mereka dalam pertarungan ini, maka sepertinya mereka akan benar-benar tersusul oleh orang lain. Dan Saiyan pun berencana untuk menyelesaikan pertarungan ini dengan cepat. Sementara itu, pada saat ini, Taiking dan juga Yu Xiao sedang saling memandang. Ini cukup untuk membuktikan bahwa mereka berdua memang sudah saling mengenal satu sama lainnya. Tiba-tiba Yu Xiao melesat dan menyerbu ke arah bayangan-bayangan hitam itu. Melihat itu, Taiking pun sedikit terkejut. Namun dia tidak menyerang ke arah Saiyan, melainkan dia mengambil tindakan untuk menghadapi banyak bayangan-bayangan hitam bersama-sama Saiyan. Saiyan lalu melambaikan pedang Bang Huang Quanzong-nya dengan sangat hebat. Namun, sampai saat ini, dia belum menghabiskan sumber energi di tubuhnya. Kemudian, dia meluncurkan 10.000 domain api dewa dan juga Immortal Flame. Pada saat Saiyan mengkonsumsi semua sumber energinya, ada juga aliran sumber energi yang mengalir ke tubuh Saiyan dari sekitarannya. Dimana kalau misalkan 10.000 domain dewa api ini menggunakan Immortal Flame, maka Immortal Flame ini akan mengambil semua energi yang ada di sekitaran Saiyan dan memberikannya atau mentransfernya langsung ke tubuh Saiyan. Itulah sebabnya Yu Xiao dan juga Taiking melihat bahwa Saiyan ini sangat serius dalam menghadapi bayangan-bayangan hitam ini. Sepertinya skill bertarungnya tidak ada habisnya, ucap dari Yu Xiao. Lalu Saiyan pun menggunakan tinju dengan kekuatan dewa pembunuh, bahkan hingga melancarkan lukisan pukulan yang sangat hebat. Meskipun Saiyan ini mengkonsumsi sumber energi dengan sangat gila-gilaan, dia masih memiliki sumber energi yang sangat agung. Tebasan pemecah api surgawi, teriak dari Saiyan. Nyala api ini langsung menutupi sekitarannya, dan kemudian dengan sangat keras api itu menyapu dengan liar ke arah sekelilingnya. Tidak sampai di situ saja, Saiyan juga menggunakan api dan petir penghancur langit. 1000 naga petir ilusi. Saiyan hampir menggunakan semua skill bertarungnya yang kuat. Dan Yu Xiao dan juga Taiking melihat Saiyan ini bertarung dengan tercengang. Bukan hanya karena skill bertarung yang ditunjukkan oleh Saiyan begitu kuat, tetapi karena Saiyan bisa melakukan semua skill pada saat yang bersamaan. Bahkan kekuatannya hanyalah seseorang fighting god saja. Namun dengan apa yang dilakukan oleh Saiyan barusan, kekuatan Saiyan ini jelas sebanding dengan immortality tahap kelima. Mereka berdua pun bingung saat mereka melihat Saiyan bertarung dengan penuh semangat. Dia jelas memiliki kemampuan untuk membunuh semua orang yang ada di sini atau semua bayangannya. Tetapi dia masih begitu ingin mendapatkan sumber gas tambahan seperti orang gila. Tentu mereka tidak dapat memahami perilaku Saiyan ini. Dia jelas memiliki kekuatan immortality tahap kelima. Jadi mengapa dia masih memerlukan sumber gas iblis di tempat ini? Itulah yang ada di benak mereka berdua. Setelah beberapa saat, mereka berdua pun menyadari bahwa Saiyan tidak hanya ingin mencapai immortality dalam kekuatannya saja, tetapi dia juga mencapai immortality dalam tubuh fisiknya. Dan energi immortality ini sangatlah kuat. Lalu dari mana energi immortality-nya? Namun menurut mereka, apa yang dilakukan oleh Saiyan ini hanyalah membuang-buang waktu saja. Daripada mengelola sumber gas, mungkin akan lebih baik jika Saiyan ini terus meningkatkan kekuatan tubuh immortality-nya saja. Namun yang tidak mereka ketahui adalah bahwa tubuh immortality Saiyan ini berasal dari klon dewa asli. Meskipun momentum Saiyan ini sangatlah kuat, tapi tetap saja dia masih membutuhkan waktu yang lama untuk membunuh semua bayangan-bayangan hitam ini. Sedangkan selusin bayangan lainnya telah dibunuh oleh Taiking dan juga Yu Xiao. Setelah itu, Saiyan tampaknya sangatlah lelah. Dia lalu duduk untuk memulihkan diri. Taiking dan juga Yu Xiao pun saling memandang. Dan mereka pun hanya tersenyum kecut saja. Mereka sangat tidak senang saat melihat Saiyan beristirahat. Tetapi mereka tidak berani untuk mengatakannya. Saiyan jelas sangatlah kuat. Namun, Saiyan juga terlihat lemah. Dia terlihat seperti seseorang fighting god. Tetapi saat dia mengambil tindakan atau bertarung,
kekuatannya mencapai langkah kelima Immortality. Shen yang sedang duduk bersila sejenak dengan cepat membuka matanya lagi, dan semua bayangan iblis itu pun telah terbunuh. Tetapi tubuh iblis yang terbunuh ini akan meledak, dan setiap bayangan ini akan meninggalkan lebih dari selusin potongan bayangan dengan kekuatan yang sangat besar. Alias satu bayangan ini akan meledak dan terlahir bayangan-bayangan lain. Namun setiap bayangan iblis ini terbunuh, ada pil sumber energi yang mengandung kekuatan iblis yang bisa diambil oleh mereka. Hal inilah yang membuat Saiyan sudah memiliki hampir 200 pil sumber gas iblis dalam sekejap. Tetapi pada saat ini meskipun bayangan-bayangan iblis ini telah ditangani oleh Saiyan, pohon yang berwarna merah itu tetap menyala dan masih dikelilingi oleh sebuah formasi. Dan formasi tersebut memang harus ditembus agar bisa mendapatkan buah itu. Tiba-tiba Dong Yan pun keluar dari jubah Saiyan ini. Dan dia sepertinya kali ini keluar dengan sendirinya, dengan inisiatifnya sendiri. Lalu cahaya biru dari mata Dong Yan pun langsung melesat ke arah pohon itu. Dan formasi misterius yang muncul di pohon merah itu pun akhirnya runtuh dan hilang dalam beberapa detik saja. Setelah menyelesaikan formasi ini, Dong Yan pun langsung memandang ke arah Saiyan dengan sangat bangga. Seolah-olah dia sangat ingin dipuji oleh Saiyan. Namun Saiyan sepertinya mengabaikan Dong Yan. Saiyan pun langsung bergegas menuju pohon merah itu. Dan lalu bagaimana kelanjutan ceritanya? Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Akhirnya Saiyan berhasil ya untuk memecahkan formasi di lantai ke-6 ini. Dan kayaknya sepertinya akan mengambil buah Muluguo atau buah yang berkekuatan dengan energi iblis yang sangat kuat. Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue ucapin juga terima kasih untuk kalian yang sudah mendukung channel ini dari dulu hingga saat ini. Dan gue juga selalu ucapin terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah mendukung channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu untuk kalian. Dadah.